lovers, hari ini saya dan Chef Chandra sharing menu seputar Japanese cuisine. Nah, yang pertama pastinya Chef Chandra masak. Terus kedua nih, saya bikin menu yang lagi hits banget, namanya Japanese cotton cheesecake. Let's start cooking now. Yang pertama, cream cheese-nya kita harus lumerkan dulu. Cream cheese, sambil ovennya sudah saya panaskan ya food lovers. Lalu kita ada oil, lalu susu. Susunya full cream. Kalau mau pakai evaporated milk juga bisa. Ini tujuannya hanya untuk melumerkan saja, jadi apinya jangan besar-besar. Nah, food lovers, di dalam saucepannya sudah ada tadi cream cheese, oil, dan susu full cream. Tujuannya hanya untuk dilumerkan saja, jadi tidak perlu mendidih. Kita lumerkan sampai halus menjadi satu semua. Nah ya, kita tunggu lumer dulu ya. Nah, food lovers, ini semuanya sudah lumer jadi satu. Terus berikutnya kita masukin telur kuning sambil diaduk. Lalu cornstarch sampai rata. Supaya lebih mudah untuk meratakan maizenanya, saya mau ganti dengan whisk. Tapi hati-hati ya food lovers, kalau di rumah food lovers menggunakan panci teflon, jangan menggesek terlalu keras ke permukaan teflonnya, nanti rusak. Nah, ini sekarang sudah rata. Berikutnya yang harus kita buat yaitu French meringue. Nah, di sini saya sudah menyiapkan telur putih. Harus dipastikan pada saat kita membuat French meringue, bowl-nya, attachment-nya itu harus semua bersih dari minyak. Pertama-tama dalam pembuatan French meringue, kita harus mengkocok telur putihnya dalam speed yang rendah dulu hingga foamy, lalu baru kita masukkan gula. Ya food lovers, ini sudah kelihatan foamy, saya masukkan garam, lalu gula sedikit demi sedikit, bertahap. Oke. Lalu sini saya sudah menyiapkan lemon juice, kita masukkan sedikit lemon juice, karena cheesecake itu menurut saya enak banget kalau ada rasa sedikit yang asam-asam, jadi segar. Nah, tadi ada garam, ada lemon juice. Selain menambah rasa, lemon juice dan garam ini juga berfungsi untuk membantu telur putihnya untuk menjadi stabil. Kita kocok terus. French meringue ini akan kita kocok sampai tahap medium peak. Jadi jangan sampai terlalu kaku, karena nanti pada saat di oven, cake-nya akan naik. Lalu pada saat kita keluarkan dari oven, cake itu akan runtuh. Jadi lebih baik medium peak saja. Food lovers, sekarang saya mau cek dulu nih meringuenya sudah tahap di mana. Nah, kalau seperti ini sudah tidak soft tapi masih kurang peak, jadi saya mau kocok sekali lagi. Nah, food lovers, cheese yang sudah meleleh tadi sekarang kita pindahkan ke dalam wadah sambil menunggu French meringue-nya
yang sudah hampir jadi. Kita make sure lagi supaya tidak ada gumpalan ya yang tertinggal. Sekarang saatnya kita menggabungkan cream cheese-nya dengan French meringue. Nah, ini adalah tahap medium peak. Tidak terlalu soft, tapi tidak terlalu kaku juga. Secara bertahap, kita masukkan ke adonan cheese yang tadi. Lalu lakukan gerakan folding seperti ini. Dengan lembut. Nah, jangan sampai rata, lalu kita masukkan lagi bagian yang kedua. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, gerakan melipat seperti ini bertujuan agar udara yang ada di dalam telur putihnya tadi stay dan tidak kempes ya, tidak turun. Sehingga nanti menghasilkan Japanese cheesecake yang lembut, yang fluffy, yang airy. Nah, gerakan folding ini food lovers bisa menggunakan spatula karet yang besar atau whisk. Tapi kalau saya lebih senang pakai whisk karena lebih mudah rata. Nah, oven saya sudah saya panaskan di suhu 150 derajat Celcius, tapi nanti kita turunkan di suhu 140 derajat pada saat adonan kita sudah masuk. Lalu di sebelah saya nih, sudah saya siapkan loyang yang sudah diberi parchment paper. Ini dari bawah ke atas, dengan tangan kiri memutar mangkuknya. Benar-benar harus lembut sekali. Jangan overbeat ataupun underbeat. Nah, ini adonannya ringan sekali ya. Baru kita masukkan ke dalam loyang perlahan-lahan. Nah, jadi sangat penting sekali food lovers dalam membuat Japanese cheesecake ini bagaimana kita membuat French meringue yang baik. Dan tentu saja tahap atau proses pengadukannya ya, karena kalau telur putihnya turun pastinya nanti jadi bantet. Lalu ini saya goyang-goyangkan supaya biar rata. Saya tap sedikit. Kita masukkan ke dalam oven yang kita sudah panaskan dengan menggunakan teknik Oven Mary. Teknik Oven Mary adalah teknik di mana kita memanggang menggunakan air di bawah loyang, baru kita taruh adonannya. Nah, food lovers, kita panggang Japanese cheesecake ini selama kurang lebih 1 atau 1,5 jam hingga atasnya berubah menjadi kecoklatan. Nah, food lovers, cheesecake kita sudah matang. Sekarang kita dinginkan sebentar, baru nanti dikeluarkan ke cake board. Food lovers, sekarang Japanese cotton cheesecake-nya mau kita balikin. Jadi saya pakai tisu supaya permukaannya nggak lengket. Baru kita taruh cake board-nya dan kita balikkan lagi perlahan. Ini bisa kita tunggu agak dingin atau mau dimakan hangat-hangat, itu juga enak. Tapi kalau saya lebih suka makan ini 1 hari dulu di dalam chiller. Terus
tadi saya parut keju di atasnya biar lebih cheesy lagi, sama saya taruh buah strawberry di atasnya untuk highlightnya asam-asam gitu. Nah food lovers, ini dia Japanese cotton cheesecake ala Chef's Table. It's ready to serve now. Teksturnya itu lembut, pori-porinya kecil-kecil, terus itu airy banget. Bisa dimakan anget-anget pas baru matang, atau kalau saya sih lebih suka dimasukin dulu ke dalam chiller 1 hari baru dimakan. Nah food lovers, jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi Chef Chandra akan masak-masak dan masih seputar Japanese cuisine. Tetap di Chef Table, jangan kemana-mana. Cheesecake. Ya, kue ini menjadi salah satu menu yang dipilih Chef's Table karena belakangan ini di Indonesia, khususnya Jakarta sedang demam Japanese cheesecake. Cheesecake biasanya dimakan sebagai hidangan penutup dan dibuat dengan mencampurkan telur, gula, susu, serta keju bertekstur lembut. Pada umumnya, keju yang digunakan adalah keju krim, tapi juga bisa menggunakan keju lain seperti cottage cheese, keju quark, ricotta, atau mascarpone. Keberadaan cheesecake atau kue keju sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, atau kira-kira sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, cheesecake dibuat di berbagai negara dengan sejumlah variasi yang menyesuaikan lidah penikmatnya. Setiap negara tentunya memiliki ciri khas masing-masing, terutama dalam memilih keju yang akan digunakan untuk kue tersebut. Cheesecake yang terkenal di Amerika Serikat adalah cheesecake New York, yang merupakan campuran keju krim dan keju pot atau quark. Cheesecake New York merupakan versi cheesecake murni tanpa bahan-bahan tambahan baik pada isinya ataupun toppingnya. Rasa cheesecake ini sangat kuat dan kelembutan krimnya pun konsisten. Selain dari New York, di Amerika Serikat terdapat pula cheesecake Chicago dengan tekstur padat di luar dan lembut di dalam. Dan juga cheesecake Philadelphia yang teksturnya lebih ringan dari cheesecake New York. Keju yang digunakan untuk cheesecake Perancis adalah keju Neuchâtel. Cheesecake Perancis punya tekstur yang ringan karena putih telur kocok yang dimasukkan dalam adonan serta diikat gelatin. Jika cheesecake New York murni tanpa hiasan, cheesecake Perancis justru biasanya menggunakan potongan buah-buahan sebagai topping. Untuk cheesecake Italia, adonannya terbuat dari gula, ekstrak vanila, keju ricotta atau mascarpone, serta dilapisi serpih jelai atau tepung roti. Cheesecake Italia umumnya lebih kering dibanding cheesecake Amerika dan biasanya dinikmati bersama espresso. Cheesecake Polandia disebut sernik, yang dipanggang dalam loyang persegi panjang ataupun bulat. Sernik tradisional ada yang menggunakan remah-remah biskuit dan juga ada yang tidak. Keju yang dipilih untuk sernik adalah keju ricotta. Di Jepang, cheesecake-nya berbeda dengan cheesecake pada umumnya. Ada 3 jenis cheesecake terkenal di Jepang, yaitu cheesecake panggang, tidak dipanggang, dan souffle. Cheesecake Jepang dikenal lebih lembut dan ringan. Ada yang berupa spons super lembut sehingga disebut Japanese cotton cheesecake, serta ada pula yang berupa krim kental meleleh. Pada umumnya, cheesecake Jepang ditambah bubuk teh hijau atau coklat putih untuk menambah rasa. Nah, jika food lover sangat menyukai cheesecake Jepang, maka tak ada salahnya mengikuti resep yang disajikan Chef Nina tadi. Selamat mencoba!